Han Li berhenti sejenak sebelum menyapu lengan baju ke atas, dan 3 gunung kecil segera muncul di atas kepala di tengah kilatan cahaya. Ketiga gunung itu kemudian turun ke tepi platform kristal di bawah atas perintahnya, lalu jatuh dengan keras ke tanah, di mana mereka langsung membengkak hingga masing-masing setinggi lebih dari 1000 kaki, menutupi platform di dalam penghalang pegunungan raksasa. Setelah itu, Han Li duduk di tanah dan mulai bermeditasi. Siang bertransisi menjadi malam, dan malam bertransisi kembali menjadi siang. Di 2 gunung di kejauhan, Taoist Xie dan Silver Moon terus-menerus menilai Han Li dengan ekspresi yang berbeda. Ekspresi Taoist Xie sangat tenang dan tenang, sementara Silver Moon terus-menerus memiliki sedikit perhatian di matanya. 4 jam kemudian, tepat ketika sinar matahari pertama muncul di atas gunung di dekatnya, Han Li membuka matanya sebelum membuat segel tangan, dan aura yang sangat besar meletus dari tubuhnya saat Provenance Through the Field Projection-nya muncul di belakangnya di tengah kilatan keemasan cahaya. Provenance Through the Field Projection kemudian membengkak hingga lebih dari 1000 kaki atas perintahnya sebelum membuka matanya dan membuat segel tangan yang berbeda dengan masing-masing dari 6 tangannya. Serangkaian ledakan gemuruh yang keras terdengar saat angin kencang menyapu udara, membawa serta selimut awan gelap. Han Li benar-benar mengabaikan semua ini saat dia duduk di peron dan hanya melemparkan segel mantra lain. Tiba-tiba, pola roh di permukaan platform raksasa tampak hidup, membentuk ratusan formasi dengan ukuran berbeda yang berfluktuasi kecerahannya secara tidak menentu. Ki asal dunia di dekatnya melonjak dengan keras, dan bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, membentang sejauh mata memandang dan menciptakan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Setelah melakukan semua ini, Han Li menutup matanya tanpa ekspresi dan mulai bermeditasi sekali lagi. Saat formasi di platform berkedip, auranya perlahan naik secara mercua setiap saat. Meskipun tingkat peningkatan ini sangat lambat dan hampir tidak terlihat, itu masih akan menjadi peningkatan yang signifikan selama waktu yang cukup. Sementara itu, proyeksi di belakang Han Li juga mulai perlahan berkembang, tumbuh sekitar 10 kaki lebih tinggi per 2 jam. Pada tingkat ini, proyeksinya akan dapat tumbuh lebih dari 100 kaki lebih tinggi dalam sehari, dan seiring pertumbuhannya, tubuhnya yang seperti proyeksi juga menjadi semakin besar. Waktu perlahan berlalu, dan aura Han Li terus membengkak tanpa tanda-tanda berhenti. Setengah bulan kemudian, aura Han Li telah membengkak ke titik yang akan cukup untuk membuat ketakutan ke dalam hati semua pembudidaya integrasi tubuh, dan Provenance Through the Field Projection miliknya telah tumbuh hingga lebih dari 3000 kaki saat mengadopsi bentuk yang sangat substansial. Langit telah menjadi hitam pekat di bawah selimut tebal awan gelap, dan seluruh baskom telah jatuh ke dalam kegelapan total, memberi area itu suasana yang menyeramkan. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari bintik cahaya yang dibentuk oleh ki asal dunia yang melayang di udara, dan mereka juga tumbuh dari bintik cahaya seukuran kacang polong menjadi sekitar seukuran telur. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ada kunang-kunang raksasa yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Pada saat ini, Han Li akhirnya membuka matanya, dan cahaya biru yang menusuk berkedip di dalam pupilnya. Dia segera meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan Nas Cengso lemas yang tingginya beberapa kaki muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Nas Cengso mengenakan ekspresi yang sedikit tegang, dan itu segera menunjuk ke atas segera setelah muncul. Cahaya perak bersinar di dalam awan gelap di atas, dan kilatan petir yang tebal jatuh di tengah guntur yang bergemuruh. Nas Cengso lemas sedikit menyipitkan matanya, dan bukannya mengambil tindakan mengelak, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru. Petir besar dibiarkan jatuh tanpa halangan apapun, hanya untuk benar-benar dimakan oleh jiwa yang baru lahir. Segera setelah itu, Go dan Nas Cengso menggosok kedua tangannya, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, membentuk serangkaian rune petir perak besar yang melesat ke segala arah. Serangkaian ledakan yang bergema terdengar, dan semua tanda petir lenyap ke ruang sekitarnya. Detik berikutnya, semburan kekuatan tak terlihat meledak di seluruh ruang di dekatnya, diikuti dengan kegemparan di semua bola cahaya 5 warna di sekitarnya.
Bola cahaya kemudian mulai berputar di udara, sementara Nas Chen So lemas duduk di udara sebelum membuat segel tangan. Tiba-tiba, aura yang sangat besar meletus dari tubuh fisik Han Li, dan semburan tekanan spiritual yang menakutkan langsung turun ke atas baskom. Pusaran besar yang tak terlihat tiba-tiba muncul di udara dengan platform raksasa di tengahnya, dan bola cahaya di sekitarnya ditarik ke pusaran dalam hiruk-pikuk sebelum disalurkan ke bawah sebagai seberkas cahaya spiritual. Tepat pada saat ini, serangkaian pola roh perak yang berkilauan tiba-tiba muncul di tubuh fisik Han Li dan jiwa baru lahir keemasan, dan begitu cahaya 5 warna bersentuhan dengan kulitnya, itu langsung menghilang ke dalam pola roh perak itu. Bola cahaya di udara di atas baskom terus-menerus disapu ke pusaran raksasa, lalu disuntikan ke tubuh fisik Han Li dan jiwa yang baru lahir dalam aliran tanpa henti. Seiring waktu berlalu, jiwa yang baru lahir secara bertahap menjadi cerah, sementara kulit tubuh fisik Han Li menjadi lebih halus dan lebih tembus cahaya. Tak lama kemudian, Nas Chen So lemas disembunyikan di dalam lapisan cahaya keemasan, sementara seluruh tubuh Han Li terlihat seperti giok. Pada titik ini, semua bola cahaya di atas baskom akhirnya dibersihkan, meninggalkan ruang kosong yang sangat luas. Ekspresi Golden Nas Chen So menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan salah satu kepala proyeksi emas besar di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Segera setelah itu, ia menarik segel tangan yang dibuatnya, dan sebuah bola besar cahaya keemasan muncul di atas masing-masing telapak tangannya sebelum dilemparkan ke atas secara serempak. 6 bola cahaya langsung melesat ke atas sebelum digabungkan menjadi satu untuk membentuk bola cahaya keemasan yang lebih masif. Nas Chen So melambaikan tangan yang gemuk ke arah bola cahaya raksasa, dan itu berkedip beberapa kali sebelum meledak dengan ledakan yang bergemuruh. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk, membentuk pusaran emas besar lainnya yang langsung menyatu dengan pusaran asli. Provenance Through the Field Projection kemudian mulai mengucapkan sesuatu saat cahaya keemasan bersinar di tangannya, dan 6 pilar cahaya keemasan yang setebal tangki air meletus sebelum menghilang ke dasar pusaran. Pusaran emas langsung membengkak secara drastis di tengah suara mendengung yang keras, dan dalam rentang hanya beberapa napas, itu telah menjadi begitu besar sehingga menempati hampir sepertiga dari seluruh baskom. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Golden Nas Chen So setelah melihat ini, dan itu membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke pusaran. Dengung di dalam pusaran segera mereda, hanya untuk digantikan oleh musik surgawi yang menyenangkan. Pada saat yang sama, semburan kekuatan isap yang sangat besar yang mengancam untuk menghancurkan seluruh langit tersapu ke segala arah darinya. Beberapa saat kemudian, ledakan yang lebih mencengangkan terdengar di kejauhan, dan seolah-olah gelombang tsunami sedang mendekat. Cahaya spiritual berkedip, dan sedikit cahaya menyilaukan muncul di langit yang jauh, diikuti oleh hamparan cahaya menyilaukan yang tak terbatas muncul. Ekspresi Golden Nas Chen So sedikit berubah saat melihat ini, dan cahaya biru melintas di matanya, memungkinkannya untuk langsung mengidentifikasi gelombang roh sebagai fenomena luar biasa yang dibentuk oleh bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah jiwa yang baru lahir setelah melihat ini, dan itu mengambil napas dalam-dalam saat proyeksi emas raksasa di belakangnya mengangkat ke-6 tangannya lagi, melepaskan sekitar selusin pilar cahaya keemasan yang melesat langsung ke pusaran emas. Akibatnya, pusaran itu semakin membengkak dan melepaskan beberapa semburan kekuatan hisap yang sangat besar. Menghadapi kekuatan hisap yang luar biasa, gelombang cahaya hisap yang masuk semuanya ditarik ke pusaran emas, dan pola roh perak pada jiwa yang baru lahir dan tubuh fisik Han Li mulai menyerap cahaya 5 warna sekali lagi. Tubuh mereka seperti kekosongan yang tak terpuaskan, tampaknya dengan makan yang tak terbatas untuk ki asal dunia. Sementara itu, pusaran raksasa telah secara paksa mengumpulkan semua ki asal dunia dalam radius puluhan ribu kilometer, menciptakan gelombang roh yang juga tampak seolah-olah tidak akan pernah surut. Namun, meskipun jiwa baru lahir dan tubuh fisik Han Li jauh lebih kuat daripada rata-rata tahap integrasi tubuh akhir, aliran energi yang begitu besar masih dengan cepat membawanya ke titik jenuh. Jika dia terus menyerap energi, tidak hanya jiwa yang baru lahir dan tubuh fisiknya akan gagal menjadi lebih kuat,
sangat mungkin dia akan binasa karena peledakan diri. Dengan demikian, pola roh perak pada tubuh fisiknya dan jiwa yang baru lahir dengan cepat memudar, dan pada saat yang sama, Provenance Through the Field Projection membuka tiga mulutnya secara bersamaan, dengan mudah melahap semua ki asal dunia di udara sekitarnya, di mana ia diperluas lebih jauh. Meskipun jiwa baru lahir dan tubuh fisik Hon Li tidak lagi mampu menyerap ki asal dunia, Provenance Through the Field Projection mengambil alih dari mereka dengan cara yang mulus. Setelah menyerap ki asal dunia yang tersisa di udara, Provenance Through the Field Projection membengkak lebih dari 1000 kaki lebih tinggi. Sementara itu, jiwa baru lahir dan tubuh fisik Han Li duduk diam di bawah, fokus sepenuh hati pada pemurnian ki asal dunia yang baru saja mereka serap. Bahkan dengan kekuatan Han Li, dia hanya berhasil menyerap energi secara paksa ke dalam tubuhnya sendiri, dan hanya dengan mengikuti proses penyempurnaan, dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri untuk sementara. Namun, jumlah energi ini bukanlah masalah sama sekali bagi Provenance Through the Field Projection yang sangat besar, itu telah melahap cahaya 5 warna yang masuk dengan mudah, dan itu hanya terus meluas. Setelah rentang waktu hanya sekitar 15 menit, proyeksi emas telah membengkak mendekati ketinggian 10.000 kaki, berdiri seperti pilar emas yang tak tergoyahkan antara langit dan bumi. Pada titik ini, gelombang roh mulai mereda, dan segera menghilang sepenuhnya, diikuti oleh jiwa yang baru lahir terbang menuju tubuh Hon Li sebagai seberkas cahaya keemasan. Keduanya bergabung menjadi satu lagi, dan Hon Li perlahan membuka matanya. Saat dia merasakan kekuatan sihir di tubuhnya yang hampir meluap, dia bergumam pada dirinya sendiri, berhasil. Ini akan membuat terobosanku sedikit lebih mudah untuk dicapai. Begitu suaranya menghilang, dia segera membuat segel tangan sebelum menutup matanya, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya saat sisik emas muncul di seluruh kulitnya. Pada saat yang sama, tanduk biru yang panjangnya sekitar setengah kaki muncul di kepalanya. Pusaran emas di udara hancur di tengah retakan yang tajam, sementara aura yang sekitar 2 kali lebih menakutkan seperti yang telah bangkit dari tubuh Hon Li. Awan di langit semuanya dibubarkan oleh aura ini, memungkinkan beberapa pancaran sinar matahari untuk menyaringnya. Pada saat ini, Han Li dengan cepat membuat serangkaian segel tangan sambil melantunkan sesuatu, dan 2 kepala emas tambahan dan 4 lengan emas ekstra muncul di sisi tubuhnya. Pada saat yang sama, warna sisik emasnya menjadi gelap dan mulai memancarkan cahaya keunguan keemasan. Dia telah mengaktifkan Provenance Through the Fields-nya secara maksimal, dan kekuatan sihirnya yang sangat besar mulai melonjak menuju kemacetannya seperti untayan gelombang raksasa. Namun, tampaknya ada bendungan tak terlihat di dalam tubuhnya, yang menahan kekuatan sihir dengan kuat. Tampaknya proses menembus kemacetan pasti tidak akan singkat. Han Li terus menyerang kemacetan sambil merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk perjuangan yang berkepanjangan. Sebulan kemudian, Silver Moon berdiri di atas puncak gunung, menilai cekungan dari jauh dengan care, tanpa ekspresi, tetapi pada kesempatan ini, ZHU Gur telah bergabung dengannya. Han Li telah menyebabkan keributan besar saat memulai terobosannya, dan itu secara alami dideteksi oleh ZHU Gur, mendorongnya untuk bergegas ke Baskom untuk melihat apa yang terjadi. Pada titik ini, Baskom telah diselimuti oleh sekitar selusin penghalang cahaya, dan meskipun dia menyuntikkan kekuatan sihir ke matanya sendiri dengan sekuat tenaga, dia masih tidak dapat melihat apapun. Senior Ling Long, apakah Senior Han baik-baik saja? Sudah lama sekali, apakah ada yang salah? ZHU Gur bertanya dengan suara mendesak. Seluruh area telah diselimuti di bawah pembatasan, jadi aku juga tidak bisa melihat apa-apa. Namun, auranya menjadi semakin kuat dan hampir setara dengan kakekku, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Silver Moon menjawab dengan sikap acuh tak acuh sebelum duduk bermeditasi. Hati ZHU Gur sedikit lega saat melihat ini, tapi dia merasa agak tidak bisa berkata-kata dengan melihat tampilan ketidakpedulian Silver Moon. Beberapa waktu yang lalu, dia sangat prihatin tentang Hon Li, namun dia tiba-tiba benar-benar terpisah dan menyendiri. Jika dia tidak menyadari fakta bahwa Silver Moon dipengaruhi oleh seni kultivasinya, dia akan sangat bingung dengan pergantian peristiwa ini.
Di puncak gunung lainnya, Taois Xie sedang mengintip ke dalam penghalang cahaya di kejauhan dengan cahaya perak berkedip di matanya, dan ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Tiba-tiba, seluruh baskom bergetar, dan semua penghalang cahaya bergetar hebat saat serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Cahaya keemasan bersinar, dan sekitar selusin pilar cahaya tebal meletus dari penghalang cahaya, menyebarkan semua awan gelap di atas. Aura yang menakutkan kemudian menyapu ke segala arah, dan bahkan murid Taois Xie sedikit berkontraksi saat merasakannya. Dia berhasil. Auranya telah mencapai tahap Grand Ascension, apakah dia akan berhasil atau tidak akan tergantung pada apakah dia dapat mengatasi kesengsaraan surgawi yang akan datang. Taois Xie bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya sangat akrab dengan situasi Han Li saat ini. Begitu suaranya menghilang, semua penghalang cahaya hancur, menampakkan proyeksi emas yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Di kaki proyeksi itu ada bola cahaya keunguan keemasan, di mana Han Li berdiri dengan tangan disilangkan. Saat ini, Han Li masih dalam bentuk iblis, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah dan penuh dengan luka tipis yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang lebih aneh adalah bahwa Han Li telah tumbuh lebih tinggi secara signifikan, dan anggota tubuhnya juga menjadi lebih berotot, mengubahnya menjadi pria berkulit otot yang menjulang tinggi. Pada titik ini, platform kristal besar telah dihancurkan, hanya menyisakan tanah yang rusak parah di bawah, yang tampak seolah-olah terkena dampak dari beberapa jenis kekuatan yang luar biasa. Mata Han Li tertutup rapat saat dia berdiri di dalam bola cahaya, dan pola roh perak berkeliaran di seluruh tubuhnya. Dia tetap diam, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada pembuluh darah yang menonjol di dahinya, dan semua ototnya menggeliat tanpa henti, seolah-olah tubuhnya berjuang untuk menahan semacam kekuatan yang menakutkan. Selain itu, tekanan spiritual mengerikan yang dia pancarkan telah membuat semua ruang dalam radius beberapa kilometer membeku, dan jika ada makhluk hidup yang memasuki area tersebut, mereka akan langsung hancur menjadi bubur. Di udara di atas, awan gelap yang tersebar mulai berkumpul sekali lagi, dan bola cahaya 5 warna berkedip di dalam selimut awan sambil berkembang pesat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah beberapa kali tarikan napas, bola cahaya 5 warna itu telah membengkak menjadi sekitar 1 hektar, menyembunyikan hampir semua awan gelap di belakangnya. Kesengsaraan 5 elemen akan datang. Sedikit emosi meresap melalui fasad acuh tak acuh Silver Moon saat dia berbicara. ZHU Gur masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu dari reaksi Silver Moon bahwa ini bukanlah fenomena biasa, dan dia juga menatap ke kejauhan dengan saksama. Pada saat ini, aura Han Li menjadi sangat menakutkan, bahkan udara di sekitarnya mulai melengkung dan sedikit kabur. Tiba-tiba, Han Li mengangkat kepalanya dan membuka matanya sebelum melihat tanpa ekspresi ke langit. Hampir pada saat yang sama, bola cahaya 5 warna di atas berubah menjadi warna keemasan, diikuti semburat cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya turun seperti rentetan pedang tajam yang sangat deras. Golden Astral Ki Han Li berseru saat melihat seberkas cahaya keemasan ini, tapi tidak ada rasa takut dalam ekspresinya saat dia tiba-tiba menyapukan lengan baju di sekitar dirinya. Sekitar selusin segel mantra dilepaskan secara instan sebelum menghilang ke ruang terdekat, dan di saat berikutnya, formasi yang dia atur semuanya diaktifkan saat satu per satu penghalang cahaya muncul untuk melindunginya di dalam baskom. Semburan gemuruh keras terdengar, dan badai cahaya keemasan jatuh ke penghalang cahaya terluar sebelum langsung meledak, menyebabkan permukaan penghalang cahaya terluar menjadi riak dan berkedip tanpa henti. Setelah tidak lebih dari 15 menit, penghalang cahaya terluar hancur total oleh badai cahaya keemasan. Akibatnya, formasi yang telah melepaskan penghalang cahaya juga menjadi tidak berfungsi. Cahaya keemasan langsung jatuh ke penghalang cahaya kedua, dan prosesnya diulangi. Dengan demikian, apa yang tampak seperti badai cahaya keemasan yang tidak pernah berakhir terus turun, dan setiap seberkas cahaya tidak kalah kuat dari pedang terbang pada umumnya. Dalam menghadapi serangan yang begitu ganas, 5 penghalang cahaya dengan cepat dihancurkan. Namun, tepat pada saat ini, Han Li membuat segel tangan,
dan proyeksi besar di belakangnya mengepalkan tinjunya sebelum menyerang ke atas. Angin kencang segera menyapu saat proyeksi tinju berukuran pavilion muncul di luar penghalang cahaya, lalu meluncur langsung ke arah bola cahaya raksasa di atas. Bahkan sebelum proyeksi tinju bersentuhan dengan garis cahaya keemasan di jalur mereka, yang terakhir langsung hancur, dan proyeksi tinju dengan cepat mengenai bola cahaya keemasan. Serangkaian dentang logam terdengar saat proyeksi kepalan satu demi satu dipukul mundur, sementara bola cahaya emas tiba-tiba meledak menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Alhasil, badai cahaya keemasan langsung reda. Namun, di saat berikutnya, bintik cahaya keemasan berubah menjadi warna biru, lalu berkumpul untuk membentuk bola cahaya biru yang tidak lebih kecil dari bola cahaya keemasan. Pada saat yang sama, aura alami yang kuat mulai memancar dari bola cahaya biru. Detik berikutnya, gumpalan ki biru muncul dari bola cahaya biru sebelum berubah menjadi serangkaian balok besar. Kayu gelondongan ini masing-masing panjangnya lebih dari 60 kaki, dan tidak hanya sangat berat, tetapi juga sekeras besi dan baja. Begitu batang kayu muncul, mereka jatuh dari atas. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat melihat ini, dan dia hanya membuat segel tangan, di mana garis pedang biru ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala. Garis-garis pedang ki kemudian berubah menjadi benang pedang yang membentuk jaring besar, dan semua batang kayu raksasa yang bersentuhan dengan jaring itu langsung robek. Tampaknya badai kayu raksasa tidak akan ada habisnya, tetapi semuanya dihancurkan oleh jaring pedang biru, dan seiring berjalannya waktu, jaring pedang mulai naik melawan rentetan balok kayu. Namun, bola cahaya biru di atas ukurannya terus membesar, dan batang kayu yang mereka keluarkan juga menjadi lebih besar dan lebih besar, masing-masing membengkak hingga lebih dari 100 kaki. Namun, jaring pedang dibentuk oleh pedang Azure Bamboo Cloud Swarm yang terikat oleh Han Li, dan pada tingkat kekuatannya saat ini, masing-masing dan setiap pedang sebanding dengan harta roh. Dengan demikian, meskipun batang kayu itu jatuh dengan keganasan yang semakin besar, mereka masih tidak dapat menahan benang pedang. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat jaring pedang naik ke langit sebelum kembali menjadi 72 garis cahaya biru, yang jatuh ke bola cahaya biru raksasa sebelum merobeknya dalam hiruk-pikuk. Semua bola cahaya biru itu langsung tersebar menjadi titik cahaya biru, sementara Han Li melihat dari bawah dengan tatapan tak berkedip. Beberapa saat kemudian, bintik-bintik cahaya biru di bawah awan gelap berubah menjadi warna biru cerah sebelum berkumpul untuk membentuk bola-bola besar cahaya biru. Bola cahaya ini berukuran sekitar 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan suara menyenangkan dari air yang mengalir terdengar saat air terjun jatuh dengan keras dari atas seperti rentetan naga putih yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana Provenance Through the Field Projection di belakangnya membuka mulutnya sebelum mengeluarkan semburan api perak yang membakar ke atas. Api membentuk lautan api dalam sekejap mata, dan saat air dan api bentrok, lautan uap putih yang luas mulai merembes ke udara. Tidak ada jarak pandang di dalam lautan uap air yang padat, dan orang hanya bisa mendengar suara desis cincin keluar tanpa henti dari dalam kabut. Api perak yang dilepaskan oleh Provenance Through the Field Projection raksasa meningkat beberapa kali lipat intensitasnya atas perintah Han Li, dan api itu berubah menjadi beberapa wir berapi-api yang jatuh ke lautan kabut. Detik berikutnya, gemuruh petir bergemuruh, dan serangkaian bunga perak seukuran pavilion muncul di lautan kabut secara berurutan, lalu meledak satu demi satu untuk merobek lautan kabut. Setelah rentang beberapa napas, sebagian besar kabut telah menguap, dan Wyrms yang berapi-api terungkap, naik langsung ke arah bola raksasa cahaya biru di atas. Kekuatan menakutkan dari api perak kemungkinan besar akan langsung menghancurkan bola cahaya biru saat bersentuhan, tetapi pada saat ini, busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas permukaan bola cahaya, setelah itu ukurannya membengkak secara drastis. Tiba-tiba, setiap bola cahaya biru menyusut sedikit sebelum melepaskan bola air seukuran kepala. Bola air tampak sangat jernih, tetapi juga sangat kental, dan riak di permukaannya membentuk serangkaian pola semangat biru yang memancarkan cahaya biru lembut.
Bola-bola air ini turun dari atas di tengah rentetan gemuruh, sementara bola-bola cahaya biru itu meledak dan lenyap menjadi ketiadaan. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat ini, dan di saat berikutnya, bola air biru benar-benar dibanjiri oleh api perak di bawah. Cahaya biru bersinar di dalam lautan api, dan bola air melewati api tanpa terpengaruh sedikit pun. Air sungai 1000 kali lipat. Pandangan dingin muncul di mata Han Li saat api perak yang dilepaskan oleh Provenance Through the Field Projection langsung mereda atas perintahnya. Segera setelah itu, proyeksi itu mengepalkan keenam tangannya sebelum melepaskan rentetan proyeksi tinju ke atas sekali lagi. Cahaya keemasan yang cemerlang langsung meletus dari permukaan bola air karena masing-masing dari mereka diserang oleh lusinan pukulan secara bersamaan. Namun, bola air mampu menahan serangan itu dan terus turun menembus cahaya keemasan. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan Provenance Through the Field Projection langsung mengambil bentuk substansial sebelum melepaskan serangkaian serangan gila-gilaan ke arah bola air yang turun. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat matahari keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, di samping gelombang kejut yang kuat yang menyapu ke segala arah. Setelah gelombang kejut mereda, bola air tidak terlihat dimanapun. The Provenance Golden Body masih berdiri teguh di tempat, tetapi kakinya telah tenggelam lebih dari 100 kaki ke tanah, dan sebagian besar dari 6 lengannya telah lenyap, telah dihancurkan oleh bola air. Fakta bahwa bahkan Provenance Through the Field Projection yang menakutkan telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan adalah bukti betapa kuatnya air sungai 1000 kali lipat itu. Han Li dengan cepat membuat segel tangan, dan lengan Provenance Through the Field Projection langsung beregenerasi di tengah kilatan cahaya keemasan. Namun, tepat pada saat ini, bola cahaya merah raksasa yang menyerupai matahari bersinar muncul di atas. Meskipun hanya ada satu bola cahaya pada kesempatan ini, namun bola itu sangat besar sehingga menutupi hampir seluruh baskom. Menyusul semburan jeritan tak menentu, Fire Ravens putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bola cahaya raksasa, lalu turun hujan sebagai badai bola api. Bahkan sebelum bola api mendarat di tanah, semburan panas yang sangat menyengat telah turun ke atas baskom. Mata Han Li menyipit sedikit, dan Provenance Through the Field Projection membuka mulutnya lagi untuk melepaskan lautan api perak yang membakar untuk kedua kalinya. Namun, pada kesempatan ini, segera setelah api perak keluar dari mulut proyeksi, mereka berubah menjadi api glasial. Detik berikutnya, dua semburan api bentrok, dan dua jenis energi yang sangat berlawanan meledak bersamaan. Dengan demikian, bentrokan antara es dan api terjadi, dan tidak ada pihak yang bisa menang. Tiba-tiba, Han Li mengeluarkan teriakan panjang sebelum menunjuk ke atas, dan garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi sebelum bergabung untuk membentuk pisau biru besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Segera setelah itu dia mulai melantunkan sesuatu sambil membuat segel tangan dengan cepat. Cahaya tembus cahaya melonjak di atas permukaan bilah biru raksasa, dan pedang itu langsung membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya, memanjang hingga lebih dari 3000 kaki panjangnya. Sebuah ekspresi ganas muncul di ketiga wajah Provenance Through the Field Projection, dan itu meraih pedang raksasa dengan dua tangannya sebelum menebasnya dengan kejam ke atas. Garis cahaya biru melintas di udara, dan pedang besar itu melewati api yang berbenturan sebelum menabrak bola cahaya raksasa. Bola cahaya merah tua langsung terbelah menjadi dua, dan cairan seperti magma keluar, meledak menjadi semburan api yang membakar. Lautan api di bawah lenyap di tengah ledakan yang bergema, tetapi tepat setelah Provenance Through the Field Projection menarik pedang besarnya, nyala api di udara berubah menjadi badai debu kuning yang menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh langit menjadi gelap, dan aura peperangan yang menusuk tulang mulai merembes keluar dari badai debu. Alis Han Li berkerut sedikit saat melihat ini, dan Provenance Through the Field Projection segera menyapu pedang raksasanya ke atas lagi. Lintasan cahaya biru yang menusuk menembus langit, memisahkan seluruh badai debu, tetapi di saat berikutnya, dua bagian dari badai debu itu bergabung menjadi satu lagi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pedang besar yang dibentuk oleh 72 Azure Bamboo Cloud Swarm Sword dan kekuatan menakutkan dari Provenance Golden Body tidak menimbulkan kerusakan apapun pada badai debu.
Tiba-tiba, suara genderang perang terdengar, segera mengikuti kelompok prajurit abu-abu yang menyerupai patung tanah yang muncul. Prajurit ini entah menunggang di atas tunggangan yang mengerikan atau dipersenjatai dengan senjata tajam, dan jumlah mereka yang sangat banyak tidak akan ada habisnya. Han Li tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam setelah melihat ini, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk memikirkan tindakan balasan yang efektif, badai debu tiba-tiba menyapu ke bawah bersama prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat Provenance Through the Field Projection menyerang dengan pedangnya yang besar sekali lagi, menghancurkan prajurit yang mendekat yang tak terhitung jumlahnya, hanya agar mereka segera beregenerasi sebelum terus turun. Murid Han Li berkontraksi secara drastis saat melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan yang berbeda. Tiba-tiba, Provenance Through the Field Projection melemparkan pedang raksasanya, lalu langsung mengadopsi bentuk tubuh emasnya saat rune emas yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di sekitarnya. Tubuh emas itu kemudian membuka 3 mulutnya secara bersamaan, melepaskan semburan gelombang kejut putih yang menyapu langsung ke dalam badai debu. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang kejut putih meledak, memengaruhi seluruh badai debu. Setelah ledakan, semua prajurit abu-abu dalam badai debu langsung berubah menjadi debu. Namun, dalam sekejap berikutnya, ratusan ribu prajurit terbentuk sekali lagi sebelum menyerang dengan senjata mereka, mengirimkan seberkas cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia menunjuk ke arah tubuh emas terbukti. Gelombang kejut putih yang dilepaskan oleh tubuh emas itu segera berhenti, dan butuh langkah besar ke depan sebelum melambaikan keenam lengannya di udara. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat 6 pilar cahaya tebal meletus, langsung bergabung menjadi satu untuk membentuk tornado emas di bawah badai debu. Tornado itu setinggi beberapa ribu kaki dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dalam hiruk-pikuk bersama ledakan kekuatan isap yang luar biasa. Garis-garis cahaya kuning yang menurun semuanya ditarik oleh kekuatan isap ini ke dalam tornado, di mana mereka menghilang di tengah serangkaian dentuman yang tumpul. Adapun penjaga yang tak terhitung jumlahnya dalam badai debu tak terbatas, mereka juga secara paksa ditarik ke arah tornado seperti ngengat kenyala api. Setelah beberapa kali tarikan napas, seluruh badai debu dibersihkan, hanya menyisakan awan gelap dan tornado emas. Tornado itu masih berputar cepat dengan suara gemuruh yang terus-menerus terdengar di dalamnya, dan Han Li menghela nafas lega saat melihat ini saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia menyapu lengan baju ke arah tornado, melepaskan serangkaian segel mantra dengan warna berbeda, yang semuanya menghilang ke dalam tornado dengan cepat. Detik berikutnya, dentuman keras terdengar, dan gemuruh di dalam tornado tiba-tiba berhenti sementara itu mulai menyusut dengan cepat. Beberapa saat kemudian, tornado benar-benar lenyap, dan bola kristal seukuran kepala dengan warna kuning tanah jatuh dari langit. Han Li membuat gerakan meraih untuk menarik bola kristal ke dalam genggamannya, dan segera setelah benda itu mendarat di tangannya, lengannya tanpa sadar sedikit diturunkan. Han Li segera membuat penyesuaian untuk menenangkan dirinya, tetapi ekspresi terkejut masih muncul di matanya. Bola kristal tidak istimewa dalam penampilan dengan care apapun, tetapi beratnya ratusan ton, dan bahkan dengan kekuatan luar biasa Han Li, itu hampir terlepas dari genggamannya. Dia tidak tahu jenis material apa yang telah dibuat dari kompresi paksa badai debu, tapi itu pasti akan menjadi material penyempurnaan perkakas yang luar biasa. Saat Han Li sedang mempertimbangkan ini, ki asal dunia di udara melonjak, dan petir bergemuruh terdengar di langit. Segera setelah itu, awan gelap di atas cekungan mulai runtuh dengan hebat, kemudian terbelah untuk membuat lubang besar. Lubang itu berukuran puluhan hektar, dan petir perak berkedip tanpa henti di dalamnya bersama bola-bola petir yang menyilaukan, seolah-olah dunia petir sedang menyeberang ke dunia ini. Ini adalah kesengsaraan pencahayaan yang sebenarnya Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius sebelum menyimpan objek di tangannya, lalu melepaskan serangkaian segel mantra biru di seluruh area sekitarnya, yang semuanya menghilang ke formasi yang tersisa dalam sekejap. Suara mendengung yang keras terdengar saat formasi yang tersisa diaktifkan secara maksimal, menghasilkan penghalang cahaya yang sangat tebal dan padat.
Pada saat yang sama, 3 gunung ekstrim yang masih berada di tempat hingga saat ini juga akhirnya naik ke udara. Mereka mengatur diri mereka menjadi formasi segitiga di atas penghalang cahaya, melindungi Han Li dari atas. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan 72 pedang biru miliknya muncul di bawah pegunungan ekstrim, lalu berubah menjadi bunga teratai biru besar yang melayang tepat di atas kepalanya. Kesengsaraan petir sejati yang mengikuti kesengsaraan 5 elemen adalah alasan sebagian besar kegagalan dalam upaya terobosan tahap Grand Ascension. Hanya setelah melampaui kesengsaraan ini seseorang akan memiliki hak untuk menjalani kesengsaraan batin berikutnya. Meskipun itu bahkan lebih sulit untuk mengatasi kesengsaraan batin daripada kesengsaraan petir yang sebenarnya, kegagalan untuk mengatasi kesengsaraan petir sejati akan berarti kematian tertentu, sedangkan seseorang memiliki kesempatan tertentu untuk bertahan hidup bahkan jika mereka gagal dalam kesengsaraan batin mereka. Han Li dengan cepat mengaktifkan semua pembatasan dan hartanya sambil memikirkan kembali pengalaman transendensi kesusahan petir sejati yang diberikan kepadanya oleh Patriarch Aok Xiao dan Mo Jianli. Sementara itu, Silver Moon, ZH Ugur, dan Taoist Xie terus menilai dia dari jauh. Metu Silver Moon masih benar-benar acuh tak acuh, tetapi sedikit perhatian muncul di wajahnya, sementara ZH Ugur benar-benar terperangah setelah menyaksikan transendensi Han Li dari kesengsaraan 5 elemen. Adapun Taoist Xie, tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan menilai situasi yang sedang berlangsung dengan tenang. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah gunung di kejauhan. Beberapa saat kemudian, Silver Moon sepertinya juga mendeteksi sesuatu, dan dia mengalihkan perhatiannya ke arah itu juga. Saya tidak berpikir akan ada pembudidaya lain di tempat terpencil seperti itu, sepertinya saya harus mengusir mereka, gumam Silver Moon pada dirinya sendiri sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. ZH Ugur sedikit tersendat saat melihat ini, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tetap di tempat daripada mengikuti Silver Moon. Puluhan ribu kilometer jauhnya, sekelompok garis cahaya dikejar oleh kelompok lain, dan keduanya menuju langsung ke arah baskom tempat Han Li berada. Ada sekitar selusin garis cahaya yang melarikan diri, dan menilai dari aura mereka, mereka semua tampaknya adalah pembudidaya manusia, yang sebagian besar berada di panggung jiwa yang baru lahir, sementara pembudidaya wanita yang memimpin dari depan berada di tahap transformasi dewa akhir. Wanita itu cukup cantik dan tampak berusia 20-an. Dia mengenakan gaun biru megah, dan sesekali melihat ke belakang dengan ekspresi cemas. Kelompok itu dikejar oleh kelompok makhluk lain yang diselimuti ki jahat dan angin jahat, dan mereka semua terdiri dari makhluk elit iblis. Makhluk iblis ini semua berada di tahap transformasi dewa atau di atasnya, dan mereka dipimpin oleh seorang pria jahat berkepala ular kekar yang berada di tahap tempering tata ruang. Karena perbedaan antara basis kultivasi kedua kelompok, para pengejar iblis dengan cepat mengejar kelompok pembudidaya manusia. Segera, para pengejar hanya beberapa kilometer jauhnya dari pembudidaya manusia, dan wanita dengan gaun megah itu mengertakkan giginya saat dia melambat sedikit, lalu membalikkan tangan untuk menghasilkan kuali putih tembus cahaya. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di atas kuali, dan tutupnya segera terbang, di mana benang tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam, lalu tersebar sebelum meluncur langsung ke arah makhluk iblis. Benang putih tembus cahaya ini sangat tipis dan terbang di udara seperti kilat. Makhluk iblis yang mengejar tertangkap basah dan segera dilemparkan ke dalam kekacauan, melepaskan semua jenis kemampuan iblis untuk membela diri. Meski begitu, masih ada 2 makhluk iblis Nascent Soul Stage yang terkena benang putih dan jatuh dari langit sebagai sepasang patung es. Pemimpin makhluk jahat sangat marah melihat ini, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan kabut hijau tua. Begitu benang putih bersentuhan dengan kabut hijau, mereka terkikis menjadi warna hijau dan melemah secara signifikan. Makhluk iblis berkepala ular itu kemudian mengangkat tangannya untuk melepaskan sekitar selusin trisula terbang hitam, yang terbang menuju benang putih yang mendekat sebagai seberkas cahaya hitam. Benang putih tidak cocok untuk trisula, dan segera dipukul kembali saat bersentuhan.
Ekspresi muram muncul di wajah wanita dengan gaun megah saat melihat ini, dan dia dengan cepat menyimpan kuali putihnya sebelum mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dua makhluk iblis tahap transformasi dewa akhir di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi garis cahaya panjang, berputar-putar untuk memotong pembudidaya manusia dari depan hanya dalam beberapa kilatan. Ekspresi wanita itu semakin gelap setelah melihat ini, dan dia tidak punya pilihan selain mengadopsi formasi bertahan dengan bawahannya. Dalam menghadapi situasi yang mengerikan ini, kengerian dan keputusasaan di mata para pembudidaya manusia lainnya terlihat jelas. Lagi pula, ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuasaan, bahkan jika mereka harus bertarung dengan sekuat tenaga, hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, makhluk iblis di belakang mereka menukik ke depan dan melepaskan penghalang ki jahat yang tidak bisa ditembus di sekitar pembudidaya manusia. Sedikit niat membunuh kemudian melintas di mata makhluk iblis berkepala ular itu, dan dia segera memerintahkan bawahannya untuk membunuh target mereka sebelum menerkam ke depan dengan selusin trisula terbangnya, diikuti oleh makhluk iblis lainnya. Sedikit keputusasaan juga melintas di wajah wanita itu, tetapi dia kemudian segera mengertakkan giginya saat dia bersiap untuk menggunakan teknik terbatas, bersiap untuk mengorbankan dirinya untuk menjatuhkan sebanyak mungkin makhluk jahat. Namun, dia baru saja membuat segel tangan ketika fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di atas, diikuti oleh sosok cantik yang muncul di tengah kilatan cahaya perak. Ini cukup mengejutkan bagi para pembudidaya manusia dan makhluk iblis, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, sosok perak itu menoleh ke arah makhluk iblis, dan menderu dengan dingin, untuk berpikir bahwa makhluk iblis berani menginjakan kaki di sini, Anda harus memiliki keinginan kematian. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, cahaya perak cemerlang keluar dari tubuhnya, dan benang tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Makhluk iblis di sekitarnya sangat khawatir dengan ini, dan mereka segera mengambil tindakan pertahanan, tetapi benang tembus pandang mengabaikan semua pertahanan mereka, kemudian melewati tubuh mereka, memotongnya seperti rumput liar yang tak berdaya. Bahkan makhluk jahat spatial tempering stage berkepala ular telah dibunuh, dan saat tubuhnya jatuh ke tanah, masih ada ekspresi ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajahnya. Dia memimpin sekelompok makhluk iblis yang kuat dalam mengejar beberapa pembudidaya manusia yang jauh lebih lemah dari mereka, dan dia berpikir bahwa ini akan menjadi tugas yang sederhana, jadi kehilangan nyawanya di sini secara alami adalah putaran takdir yang dia akan kami tidak pernah berharap. Sebaliknya, semua pembudidaya manusia sangat gembira. Mereka segera dibawa turun dari atas oleh wanita dengan pakaian megah, yang berkata dengan sangat hormat, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kita, senior. Jika Anda tidak turun tangan, saudara-saudara saya dari keluarga Ksu dan saya akan melakukannya semuanya telah dibunuh oleh makhluk jahat itu." Tanda petik ganda buka. Sosok perak tampaknya agak terkejut mendengar ini, dan dia bertanya, "Keluarga Ksu? Apakah ini keluarga Ksu yang berasal dari Fiery Ice Soul?" Wanita dengan gaun megah juga tersendat sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati, "Apakah kamu tahu ibu pemimpin kita, senior? Kita semua adalah keturunan dari jiwa es matriar. Aku sendiri tidak tahu Fiery Ice Soul, tapi aku punya teman baik yang berbagi hubungan dengan ibu pemimpinmu. Bagaimana kamu dikejar oleh makhluk jahat sampai ke tempat ini?" Cahaya perak di sekitar sosok perak memudar, menampakkan Silver Moon yang sangat cantik. Selama waktunya dihabiskan dengan Hon Li, dia secara alami telah dibuat sadar akan keberadaan jiwa esprit dan keluarga Ksu, itulah sebabnya dia tiba-tiba mengadopsi sikap yang begitu baik hati. Jika dia menghadapi kelompok lain dari pembudidaya manusia yang tidak dikenal, dia akan jauh lebih menyendiri dan jauh. Wanita dengan gaun megah itu cukup lega mendengarnya, dan dia bertanya, "Teman baik ibu-ibu kita, bolehkah saya menanyakan nama senior yang Anda maksud? Mungkin saya juga pernah mendengar tentang mereka." Alih-alih menjawab pertanyaannya, ekspresi aneh muncul di wajah Silver Moon saat dia menjawab dengan pertanyaannya sendiri. "Siapa namamu?" "Saya Ksu Qianyu. Jika Anda memiliki instruksi untuk saya, silakan memberikannya." Ksu Qianyu buru-buru menjawab.
Wanita ini tidak lain adalah periksu yang Honli kenal di Deep Haven City, dan sejak pertemuan terakhir mereka, dia telah maju ke tahap transformasi dewa akhir. Xu Qianyu, menilai dari penampilan Anda pasti wanita dari keluarga Xu yang pernah dia sebutkan kepada saya. Dalam hal ini, saya akan menggunakan layanan Anda di sini. Area ini saat ini dilarang untuk diakses oleh semua orang luar. Patroli area tersebut dan pastikan tidak ada orang lain yang melanggar batas wilayah ini, Silver Moon menginstruksikan sambil tersenyum. Xu Qianyu agak bingung dengan situasi ini, tetapi masih segera menjawab, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menawarkan layanan kami kepada Anda, senior. Namun, basis kultivasi kami cukup lesu, jika ada makhluk kuat yang datang ke sini, kami mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Tanda petik ganda buka. Tidak apa-apa, aku akan memberimu beberapa jimat, gunakan jika kamu menghadapi musuh yang terlalu kuat untukmu, dan aku akan tiba di tempat kejadian dalam sekejap, jawab Silver Moon. Begitu. Kalau begitu, kami pasti akan melakukan yang terbaik, Xu Qianyu setuju dengan anggukan. Ekspresi senang muncul di wajah Silver Moon, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, cahaya perak tiba-tiba muncul di kejauhan, segera diikuti oleh semburan suara gemuruh yang membuat tanah di bawah sedikit bergetar. Baiklah, ini jimatnya, aku harus pergi sekarang. Ekspresi Silver Moon berubah sedikit saat dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan beberapa jimat perak, sementara dia pergi dari tempat kejadian sebagai seberkas cahaya perak, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Xu Qianyu menangkap jimat itu sebelum melemparkan tatapan curiga ke arah tempat Silver Moon baru saja menghilang. Namun, dia kemudian segera berbalik dan memerintahkan dengan suara tegas, kalian semua telah mendengar apa yang baru saja dikatakan senior itu, berpencar menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 orang dan pergi ke arah yang berbeda untuk berpatroli di daerah itu. Iya. Mayoritas kelompok segera memberikan tanggapan tegas, tetapi ada beberapa yang bertukar pandangan ragu satu sama lain. Pada akhirnya, seorang pria tua mendekati wanita dengan gaun megah itu, dan berkata, Qianyu, bukankah menurutmu tindakan senior itu agak mencurigakan? Dan keributan apa di kejauhan? Bagaimana jika kita tersapu menjadi masalah jika kita mengikuti instruksinya? Tanda petik ganda buka. Ekspresi Xu Qianyu sedikit menggelap setelah mendengar ini, dan dia membalas, saya tidak peduli apa yang terjadi di daerah ini, itu tidak ada hubungannya dengan kami, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba dan menyelidiki masalah ini. Senior itu pasti akan mengambil seluruh hidup kita. Selain itu, bahkan jika kita mengesampingkan fakta bahwa senior itu baru saja menyelamatkan hidup kita, kekuatan kita terlalu rendah bagi kita untuk melawan instruksinya. Saya telah ditugaskan sebagai pemimpin grup ini, jadi saya akan mengambil keputusan di sini, Anda tidak perlu berbicara lebih jauh. Tanda petik ganda buka. Ekspresi canggung muncul di wajah lelaki tua itu setelah mendengar ini, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab, tentu saja, maafkan saya karena gagal mempertimbangkan situasi kita saat ini dengan benar. Beberapa pembudidaya keluarga Xu lainnya yang juga agak ragu-ragu sebelumnya secara alami tidak berani menentang instruksi Xu Qianyu saat melihat ini. Jadi, mereka berpencar menjadi 3 kelompok dan berangkat ke arah yang berbeda. Meskipun mereka sedang berpatroli di area yang cukup luas, harta terbang mereka memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan setiap putaran dalam waktu yang relatif singkat. Xu Qianyu terbang bersama dengan tidak tergesa-gesa dengan 4 anggota keluarga Xu lainnya ketika seberkas cahaya yang menusuk tiba-tiba muncul di kejauhan sebelum menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, suara gemuruh keras lainnya terdengar dari arah yang sama. Xu Qianyu tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke arah itu dengan tatapan aneh di matanya, tetapi dia tidak berani mencari terlalu lama dan segera mendesak para pembudidaya lain untuk melanjutkan. Sementara itu, lubang besar di udara di atas cekungan telah membengkak hingga ratusan hektar, dan gemuruh petir terdengar saat sambaran petir yang setebal tangki air jatuh dari atas bersama bola petir seukuran pavilion. Petir mendatangkan malapetaka di seluruh langit, dan bahkan Grand Ascension Stage akan sangat terkejut dengan pemandangan yang mengintimidasi tersebut.
Namun, meskipun rentetan petir yang menakutkan jatuh dari atas, ada 3 gunung yang diatur dalam formasi segitiga di atas cekungan, menahan sebagian besar petir di teluk. Ketiga gunung itu masing-masing berukuran lebih dari 10.000 kaki, dan salah satunya melepaskan serangkaian lingkaran cahaya abu-abu yang membatalkan semua petir saat bersentuhan. Sementara itu, gunung lain melepaskan garis tak terhitung dari pedang tak terlihat ki yang memusnahkan satu bola petir demi satu, sementara gunung terakhir memancarkan cahaya 5 warna menyilaukan yang menyebabkan semua petir meledak saat bersentuhan. Di bawah 3 gunung ekstrim berdiri tubuh emas Provenance raksasa, yang melepaskan rentetan bola cahaya keemasan yang sangat deras untuk menghancurkan beberapa petir yang berhasil melewati trio gunung. Bahkan lebih jauh di bawah adalah lotis pedang biru besar yang berukuran sekitar 1 hektar, dan semua petir yang mampu melewati semua garis pertahanan sebelumnya langsung dihancurkan oleh pedang ki di dalam bunga teratai. Dengan semua langkah-langkah pertahanan yang telah disiapkan dengan cermat oleh Hon Li, dia telah berhasil untuk tetap tidak terluka sejauh ini bahkan dalam menghadapi kesengsaraan petir sejati yang telah merenggut nyawa dari kesusahan yang tak terhitung jumlahnya melampaui para pembudidaya di masa lalu. Namun, Han Li sangat menyadari bahwa 3 gunung ekstrim adalah alasan utamanya. Meskipun dia belum menyelesaikan kelima dari 5 pegunungan ekstrim terpadu, 3 gunung ekstrim masih sangat efektif dalam menahan petir kesusahan. Dengan 3 gunung ini saja, Han Li dapat dengan mudah meniadakan sebagian besar kesengsaraan petir, dan petir kesusahan yang tersisa dicegah oleh tubuh emas Provenance dan lotis pedang biru. Meski begitu, ini masih terbukti menjadi perjuangan yang cukup berat bagi Han Li. Tidak hanya wajahnya menjadi sangat pucat, ada raut lemah di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan sihirnya. Pada titik ini, Han Li akhirnya mengerti mengapa makhluk tahap Grand Ascension sangat langka di alam roh. Kekuatan sihir dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada rata-rata tahap integrasi tubuh akhir, dan dia telah membuat persiapan yang begitu ekstensif, namun bahkan dia sedang berjuang untuk mengatasi kesengsaraan petir sejati ini, kesempatan apa yang akan dimiliki oleh makhluk tahap integrasi tubuh lainnya? Saat Han Li sedang mempertimbangkan gagasan ini, kesengsaraan petir yang sebenarnya mencapai saat-saat terakhirnya. Tepi lubang besar itu bersinar dengan hebat sebelum tiba-tiba mulai menyusut, sementara lautan petir di dalamnya dengan cepat memadat menjadi bola. Setelah tidak lebih dari 15 menit berlalu, aura kehancuran seperti hari kiamat melonjak di udara, dan bola petir hitam dan putih terbentuk di langit. Han Li menatap bola petir hitam dan putih seukuran rumah di atas, dan pupil matanya segera berkontraksi sedikit. Dia tahu bahwa ini adalah saat terakhir dari kesengsaraan petir yang sebenarnya, dan kemampuannya untuk berhasil melampaui itu akan tergantung pada apakah dia akan mampu menahan bola petir terakhir ini. Karena itu, dia segera menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan 3 suap esensi darah sebelum membuat segel tangan. Esensi darah langsung berubah menjadi puluhan rune merah, yang melonjak ke udara sebelum menghilang ke 3 gunung ekstrim dalam sekejap. Ketiga gunung itu kemudian mulai menyatu menuju pusat sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk gunung besar dengan 3 warna, dan itu menyusut menjadi hanya beberapa ratus kaki sementara aura yang sangat besar mulai memancar darinya. Teknik menggabungkan 3 gunung sebagai satu tampaknya agak mirip dengan bentuk akhir dari gunung 5 ekstrem terpadu, tetapi keduanya sebenarnya sangat berbeda. Gunung 5 ekstrem terpadu dibuat dengan benar-benar menggabungkan kelima gunung menjadi satu melalui penyempurnaan, dan dapat dengan mudah diintegrasikan atau dipisahkan sesuka hati. Dengan demikian, kekuatannya jauh melebihi penggabungan paksa dari 3 gunung ekstrim ini. Tidak hanya pengeluaran esensi darah yang diperlukan untuk menggabungkan 3 gunung ekstrim, mereka hanya akan mampu mempertahankan bentuk ini untuk waktu yang sangat singkat dan hanya menahan satu serangan. Ini adalah teknik yang telah dirancang Han Li secara khusus untuk membantu dirinya menahan kesengsaraan tahap Grand Ascension, dan setelah 3 gunung digabungkan menjadi satu, bola petir hitam dan putih jatuh dari atas, meluncur langsung ke arah tempat Han Li berada. Bola petir hitam dan putih ini jauh berbeda dari serangan petir sebelumnya karena dijiwai dengan kekuatan hukum langit dan bumi.
itu sudah terkunci ke jiwa baru lahir Han Li, dan itu akan mengikutinya ke semua penjuru dunia kecuali itu akan dibatalkan. Tentu saja, yang paling menakutkan dari bola petir ini adalah kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika tahap integrasi tubuh normal bahkan dilirik oleh bola petir ini, mereka akan segera menjadi abu. Han Li segera mulai melantunkan sesuatu setelah melihat ini, dan tubuh emas terbukti mendorong keenam telapak tangannya ke udara secara bersamaan. 6 bola cahaya keemasan meletus, kemudian menyatu menjadi satu di depan gabungan pegunungan ekstrim untuk membentuk pusaran emas besar. Pusaran itu berukuran beberapa hektar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar bersama semburan kekuatan besar yang melanda seseorang dengan rasa sesak napas. Bola petir hitam dan putih segera ditarik ke tengah pusaran oleh kekuatan isap, di mana cahaya keemasan dan petir hitam dan putih terjalin dalam bentrokan sengit. Pusaran emas bergetar di tengah ledakan yang bergema, lalu segera pecah menjadi titik cahaya keemasan, diikuti dengan bola petir yang muncul kembali dan tampak sama sekali tidak terluka. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melihat ini, dan lotis pedang biru yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba lenyap. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di bawah bola petir, dan teratai biru muncul kembali sebelum berubah menjadi garis tak terhitung pedang biru Ki yang menghantam bola petir dalam rentetan terus-menerus. Bahkan bola petir yang menakutkan terpaksa sedikit goyah di hadapan aliran pedang Ki yang tanpa henti, dan itu untuk sementara terpaksa berhenti. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera menyuntikkan kekuatan sihirnya ke bunga teratai biru dengan sekuat tenaga. Jumlah garis pedang Ki yang terbang keluar dari bunga teratai biru langsung berlipat ganda, dan cahaya biru menutupi hampir setiap inci bola petir, mengancam untuk merobeknya setiap saat. Tiba-tiba, dentuman tumpul terdengar, dan busur petir yang berputar di sekitar bola petir menebal secara signifikan, menangkis semua garis pedang Ki yang mendekat. Pada saat yang sama, bola petir itu sendiri mulai turun sekali lagi. Sebuah ekspresi serius muncul di wajah Han Li saat dia mendengus dengan dingin sambil menunjuk ke atas bunga lotis biru, dan bunga itu langsung membengkak dalam ukuran drastis, sementara pedang Ki yang dilepaskannya juga menjadi lebih tebal. Namun, bola besar petir masih menghilang ke dalam bunga teratai biru dalam sekejap, dan bunga teratai mulai berputar dalam hiruk-pikuk, melepaskan aliran pedang Ki tanpa henti dalam upaya untuk merobek bola petir menjadi serpihan. Namun, di saat berikutnya, pekikan tajam tiba-tiba terdengar di dalam bunga teratai biru, dan kelopaknya mulai membengkak dan melengkung saat berkembang pesat. Han Li sangat terkejut melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari atas. Lotis pedang biru langsung meledak di tengah busur petir hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya, kembali menjadi 72 pedang terbang yang telah meredup secara signifikan dan tersebar ke segala arah. Karena hubungan spiritual Han Li dengan pedang, wajahnya sedikit memucat saat dia memuntahkan beberapa suapan darah, dan auranya juga agak lemah, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan ini saat dia buru-buru menyapu lengan baju ke atas. 72 pedang terbang segera terbang kembali ke lengan bajunya, sementara bola petir hitam dan putih mulai turun sekali lagi. Pegunungan ekstrim gabungan mulai perlahan berputar di tempat itu sendiri sambil melepaskan rune warna berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya tembus cahaya melintas di atas permukaan gunung, dan itu memiliki kualitas yang hampir transparan saat ia naik untuk bertemu dengan bola petir yang turun. Sebuah dentuman tumpul terdengar saat bola petir menghantam puncak gunung, dan busur petir hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membombardir gunung dengan kekuatan yang menghancurkan. Pegunungan ekstrim gabungan bergetar hebat saat menahan petir hitam dan putih dengan sekuat tenaga, dan Han Li juga menyuntikkan sisa kekuatan sihirnya ke gunung tanpa reservasi, menyebabkannya bersinar seterang matahari pejar. Bola petir dan gunung ekstrim gabungan keduanya mulai bergetar tanpa henti saat gelombang kejut meletus ke segala arah di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya tampak serasi, dan seiring berjalannya waktu, bola pencahayaan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tetapi kekuatan sihir Han Li juga dengan cepat dikeluarkan.
Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan sihir Han Li jauh lebih melimpah daripada pada tahap integrasi tubuh rata-rata, kemungkinan besar sudah benar-benar habis. Meski begitu, ekspresi Han Li menjadi sangat suram saat dia menemukan bahwa kekuatan sihirnya akan habis sebelum gabungan pegunungan ekstrim dapat sepenuhnya meniadakan bola petir. Namun, Han Li telah membuat persiapan ekstensif untuk terobosan ini, jadi dia telah menyiapkan beberapa tindakan pencegahan yang agak berisiko untuk situasi seperti ini. Karena itu, dia segera mengertakkan giginya saat dia tiba-tiba menarik kekuatan sihirnya dari gabungan pegunungan ekstrim, lalu menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan gelang hitam pekat, yang langsung membengkak menjadi sekitar 10 kaki. Segera setelah itu, semburan cahaya keemasan bersinar di udara saat dia berubah menjadi kera emas raksasa. The Provenance Golden Body yang terletak di atasnya kemudian hancur menjadi titik cahaya keemasan sebelum menghilang ke tubuh kera raksasa dalam sekejap, sementara Han Li dengan cepat meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri untuk melepaskan nas Soul keemasan. Jiwa yang baru lahir melambaikan tangan di udara, dan beberapa proyeksi roh sejati terbang keluar dari tubuh kera raksasa itu. Proyeksi ini segera masuk ke tubuh jiwa yang baru lahir, diikuti jiwa yang baru lahir terbang ke tubuh kera besar sebagai seberkas cahaya keemasan. Detik berikutnya, kera raksasa mengeluarkan suara gemuruh saat ia membenturkan dadanya dengan keras. Pada saat yang sama, serangkaian sisik keunguan keemasan muncul di sekujur tubuhnya, sementara tanduk biru muncul di kepalanya. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa kera raksasa itu telah menumbuhkan 2 kepala emas ekstra di pundaknya dan 4 lengan bersisik tambahan dari tulang rusuknya. Namun, hanya 2 kepala dan 2 pasang lengan yang tampak besar, sedangkan kepala dan sepasang lengan lainnya menyerupai proyeksi buram. Han Li telah melepaskan fisik nirvana sucinya, dan meskipun ini masih hanya transformasi nirvana kedua, itu jelas meningkat secara signifikan dari sebelumnya. Jika Han Li bisa mewujudkan ketiga kepala dan 3 pasang lengan menjadi bentuk yang substansial, maka dia akan menguasai transformasi nirvana ketiga. Pada titik ini, pegunungan ekstrim gabungan tidak lagi mampu menahan bola petir tanpa dukungan kekuatan sihir Han Li, dan itu terbagi menjadi 3 bola cahaya spiritual yang tersebar ke berbagai arah. Sementara itu, bola petir hitam dan putih mulai turun dengan cepat sekali lagi, menabrak gelang hitam besar dalam sekejap mata. Cahaya hitam menyala di bawah petir, dan gelang itu langsung meledak, melepaskan kumbang emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas Han Li dan kandidat Raja Kumbang. Namun, semua kumbang saat ini agak lamban dan bingung, tidak melakukan apa-apa selain melayang di udara sambil mengepakkan sayap mereka dengan care seperti kayu.